Tes, 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 tes. Oke. Hai, selamat siang semua. Ya, bersama kami di sini ya di acara 1 jam bersama. Ya, setiap minggu kita selalu berbeda. Ya, Bu Christian, benar nggak Bu? Mana Bu mic-nya Bu? Bener nggak Bu? Betul, Bu. Ya, hari ini tanggal berapa Bu? Tanggal 28 ya, Juli. 28 Juli. Waktu cepat sekali berlalu ya. 1 bulan hampir kita lewati. Bulan Juli ya Pak Bernard ya. Dan akan masuk ke Agustus, ke nuansa Celebration of Independence Day of Indonesia. Ya, oke. Baiklah, hari ini ada tamu yang luar biasa istimewa dengan narasumber kita ya juga yang luar biasa ya Pak Bernard ya, yang selalu berganti setiap minggu ya Bu Christine ya. Ya. Nah, hari ini dengan tema apa Bu Christine? Ya, diaspora Indonesia, pendidikan dan perubahan sosial. Ya. Acara ini dihadiri oleh ibu kita yang luar biasa, yang cantik dan pintar dan juga rendah hati ya, yaitu Ibu Konsul Muda Ibu Ayu Saptaning Tias ya Bu. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya bersama dengan kami Ibu, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Dan juga Laura Widodo, yaitu ketua daripada PPI Hong Kong Bu ya, itu pelajar Persatuan Pelajar Indonesia di Hong Kong. Terima kasih untuk Laura yang sudah bersama kita di sini ya, luar biasa ya, generasi muda yang meneruskan untuk generasi para pejabat, orang-orang elit ke depan ya Bu ya. Talan pejabat Bu. Wah, amin amin amin. Yes. Dan juga ada juga ya anak muda yang ganteng, yang smart juga Bu. Ya, penuh energik Bu ya, penuh kreativitas Bu ya, maju ke depan ya, juga calon pejabat ya Bu ya. Ya, amin. Yaitu wakil ketua dari PPI Hong Kong ya, yaitu Kenneth. Ya, Kenneth, hai Kenneth, terima kasih sudah bergabung bersama kita di tempat ini ya. Acara ini disponsori oleh TNG, Ibu Christine sebagai host. Dan acara ini kolaborasi bersama organisasi masyarakat dalam kemajuan Hong Kong, diketuai oleh Bapak Bernard Huta Barat yang berada di sebelah kiri saya, dan tentunya saya sendiri, yaitu Ketua Organisasi Perempuan Indonesia Maju Hong Kong, Ani Elizabeth Sinaga. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya, walaupun suasana masih pandemi ini masih terus berlangsung, khususnya untuk negara kita tercinta ya Bu Christine dan Pak Bernard ya. Terus kita mengucapkan turut berduka cita untuk saudara, teman, keluarga yang kita kenal setiap hari, bahkan hampir per detik kita melihat ada kabar-kabar duka cita. Kita turut berempati yang dalam ya untuk semua keluarga, saudara, teman yang kehilangan keluarga-keluarga mereka. Terima kasih. Langsung saja, di mana acara ini akan dipimpin, dimoderatori oleh Bapak Bernard Huta Barat ya. Dan acara ini juga akan live streaming, terkoneksi dengan Facebook kita dan juga Instagram, tentu TNG. TNG apa Bu? TNG Wallet. Untuk TNG Wallet, make life easier. Ya, tepuk tangan dong. Ya, dan juga YouTube ya Bu ya. Ya betul. Sehingga ya benar. Ya. Sehingga untuk teman-teman kita yang mungkin memang ini jam kerja, kita pahami banyak di antara mereka kami tidak sempat melihat, namun teman-teman dan semua kita rekan-rekan di Indonesia maupun diaspora seluruh dunia boleh mengulang kembali melihat ya acara ini melalui YouTube dan Facebook Live kita. Terima kasih, dan juga nanti akan ada waktu tanya jawab ya Pak ya, dari para rekan-rekan partisipan yang bergabung bersama kita baik melalui Facebook Live maupun di ruangan Zoom online ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Langsung saja saya berikan kepada Bapak Bernard Huta Barat. Silakan Pak Bernard. Terima kasih Bu Ani. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada topik pada siang hari ini kita akan berbicara mengenai diaspora Indonesia, pendidikan, dan perubahan sosial. Bagaimana korelasinya?
Sekiranya kita pahami tentang diaspora Indonesia, maksudnya adalah penyebaran atau persebaran penduduk Indonesia dari Indonesia ke luar Indonesia, baik dalam level regional, bahkan global, baik yang terdekat maupun terjauh. Dan kita melihat ada faktor-faktor yang mendukung terjadinya diaspora Indonesia. Ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, ada juga faktor politik maupun faktor finansial, dan rentang waktunya pun ada yang mengatakan bahwa dimulai dalam konteks ketika mungkin terjadi persebaran tenaga kerja Indonesia tidak hanya di rekan terdekat di Asia Tenggara maupun juga Timur Tengah, bahkan belahan dunia yang lain. Namun juga ada yang melihat saat alih sosial bahwa dimulai setelah peristiwa tahun 1965. Namun jauh sebelumnya, jauh sebelum Indonesia menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya akar budaya kita adalah Indonesia juga cukup terkenal sebagai negara penduduk atau orang yang menjelajahi benua dan lautan. Ya, makanya ada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Dan tetapi dalam konteks kekinian kita akan menyoroti bagaimana perkembangan dinamika sosial dalam kekinian. Dan hari ini kita sangat beruntung, bersyukur ada 3 narasumber yang luar biasa. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ani, Ibu Ayu, Konsul Muda Pensosbud KJRI Hong Kong, Saudari Laura dari PPI Hong Kong, Ketua PPI Hong Kong, dan Saudara Kenneth Hans sebagai Wakil Ketua PPI Hong Kong. Mereka akan menyajikan satu fakta atau fenomena ataupun refleksi dan mungkin pemahaman mereka tentang 3 hal ini yang berkorelasi satu sama lain. Tanpa panjang lebar, kita akan berikan kesempatan yang pertama kepada Ibu kita yang terhormat, Ibu Ayu Saptaning Tias, Konsul Muda Pensosbud KJRI Hong Kong. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ayu. Mari Ibu, monggo, sehingga kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Bernard atas pembukanya, dan juga selamat siang Ibu Ani, Ibu Christine, dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir bersama-sama dalam ruang Zoom ini. Juga seluruh Bapak Ibu dan teman-teman yang bergabung di melalui Facebook dan YouTube streaming juga ya Pak ya. Siap. Juga selamat siang Laura dan Kenneth. Saya sama Kenneth kayaknya baru pertama ketemu ini, kalau sama Laura udah sering ketemu nih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali atas undangannya kepada kami untuk dapat bergabung menyampaikan sedikit materi terkait diaspora Indonesia khususnya di tema ini. Nanti mungkin berikutnya saya akan sampaikan dulu pengantar dan untuk pemantik diskusi begitu ya, untuk nanti kemudian kita bisa tanya jawab dan diskusi bersama. Baik, terkait diaspora Indonesia khususnya untuk tema pada hari ini, kami bisa sampaikan betapa perwakilan Indonesia di luar negeri khususnya KJRI Hong Kong memang sangat-sangat ingin membangun koordinasi yang lebih erat lagi, dan juga termasuk mengidentifikasi sebetulnya diaspora Indonesia khususnya yang ada di Hong Kong ini, baik dari segi peran maupun dari segi pemetaan dari latar belakang diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong. Namun sebelum itu, mungkin terlebih dulu saya ingin sampaikan sebetulnya siapakah diaspora Indonesia yang dimaksud. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bernard, betul memang diaspora Indonesia ini sejarahnya panjang sekali, bagaimana orang Indonesia yang bekerja atau bertempat tinggal dan menetap di luar negeri, baik yang sementara ataupun permanen gitu ya, itu kurang lebih definisi luasnya. Namun dalam perkembangannya termasuk juga bagaimana kami pemerintah Indonesia melihat diaspora Indonesia ini, bisa dibilang kami membagi diaspora Indonesia ke dalam 4 kategori.
Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri, baik yang bekerja secara permanen maupun untuk sementara. Kemudian warga negara Indonesia ex WNI, jadi yang sudah bertempat tinggal di luar negeri, kemudian berpindah ke warga negaraan, namun dulunya adalah warga negara Indonesia. Dan yang berikutnya adalah warga negara Indonesia anak WNI, jadi mungkin orang tuanya masih WNI, tapi satu orang ini sudah berpindah ke warga negaraan menjadi warga negara asing gitu. Dan kemudian adalah warga negara asing yang anak dari warga negara asing yang ex WNI gitu. Jadi misalkan saya misalkan sebelumnya adalah WNI, kemudian berpindah warga negara menjadi warga negara Hong Kong misalkan, kemudian memiliki anak, dan anak ini juga termasuk ke dalam diaspora yang kami definisikan gitu oleh pemerintah Indonesia. Nah, seperti dari asal katanya juga, diaspora ini dari kata dias dan spiren ya, bahasa Yunani ya. Spiren itu artinya menyebar. Jadi kita bisa definisikan juga spora tanaman gitu ya, seperti spora tanaman yang ketika dari suatu tanaman dia tertiup angin kemudian menyebar ke daerah-daerah yang lain untuk tumbuh dan menancapkan akarnya di tempat lain gitu. Jadi itulah yang kita pahami sebagai diaspora. Jadi bagaimana orang-orang Indonesia yang masih memiliki akar, masih memiliki bibit-bibit Indonesia, namun berasimilasi dengan negara lain maupun yang masih sebagai WNI. Nah, kenapa kita berbicara mengenai diaspora? Tentunya karena kita melihat bagaimana diaspora ini di luar negeri telah berperan begitu besar, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain gitu ya. Kami pemerintah Indonesia tentunya ingin menjaring dan membangun jaringan yang kuat dengan diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Bukan hanya sebagai kita mengharapkan kontribusi dari diaspora Indonesia di luar negeri, namun juga ingin bersama-sama membangun sebuah image Indonesia, meskipun mungkin ada beberapa yang sudah tidak begitu kuat gitu relasinya dengan Indonesia. Kita ingin tetap membangun substansi diri itu di dalam diaspora untuk tetap tahu bahwa Indonesia adalah menjadi bagian dari darah mereka, dan melihat bagaimana kayanya Indonesia dan bisa mendorong diaspora untuk mengakui bahwa Indonesia adalah bagian dari mereka. Namun selain itu, dalam perkembangannya juga bagi Indonesia sendiri saat ini kita pahami bahwa Indonesia sedang mendorong pembangunan yang sangat-sangat kuat gitu. Jadi bagaimana memang peran dari setiap warga negara Indonesia maupun diaspora itu sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Khususnya pada saat ini kita sedang mengalami situasi yang kurang kondusif, bagaimana perekonomian kita juga sangat membutuhkan bantuan dari segala lini. Itulah salah satunya diaspora ingin menjadi salah satu channel gitu ya, untuk bagaimana mengkontribusikan diri untuk pembangunan Indonesia baik saat ini maupun di masa depan. Nah, kalau dari catatan pemerintah Indonesia sendiri, kurang lebih ada 7 hingga 8 juta orang diaspora Indonesia yang ada di luar negeri.
dan kami pahami bagaimana potensi dari diaspora ini bagi pembangunan Indonesia ke depan. Yang pertama adalah bagaimana diaspora Indonesia ini sudah memiliki keahlian dan pengetahuan di berbagai bidang yang tentunya sangat diperlukan bagi Indonesia apapun cara kontribusinya. Kami melihat bahwa bidang-bidang yang digeluti oleh diaspora Indonesia ini harapannya bisa agak ditransfer gitu ke Indonesia, apapun caranya. Tidaklah perlu kita bagi seorang diaspora untuk kembali ke Indonesia misalkan, namun bagaimana peran mereka untuk tetap beraktivitas dan juga berkontribusi terhadap keilmuan dan juga keahlian di luar negeri, itu pun sebetulnya sudah cukup untuk bagaimana ikut bersama-sama berkontribusi membangun image dari Indonesia sendiri yang positif. Contohnya adalah bagaimana seorang profesor, misalkan seorang ahli pakar dari suatu bidang berhasil menemukan ataupun berhasil menciptakan sebuah karya yang berguna untuk dunia, dan orang tersebut adalah memiliki akar dari Indonesia, itu sudah sangat berkontribusi positif sekali bagi Indonesia. Namun selain itu juga kita tentunya harapkan dari diaspora Indonesia yang lain untuk bisa secara langsung juga berkontribusi mentransfer pengetahuan dan keahliannya bagi kemajuan Indonesia. Nah, yang kedua adalah mungkin yang bentuk konkretnya juga adalah bagaimana diaspora dapat mendorong arus investasi ke Indonesia. Kami pahami bahwa diaspora Indonesia di luar negeri ini yang sangat paham terhadap lapangan dan juga market dan juga target ekonomi begitu di suatu negara tertentu. Nah, ini menjadi suatu potensi kolaborasi yang baik sekali. Bagaimana kemudian misalkan usaha dari Indonesia bisa kemudian dibawa ke luar negeri, ataupun sebaliknya, bagaimana calon investor dari luar negeri kemudian bisa dibawa ke Indonesia untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Indonesia. Kalau saya lihat di Hong Kong sendiri, sangat menarik sekali diaspora Indonesia di Hong Kong ini. Kita lihat, kalau boleh saya kembali lagi, jadi setiap orang Indonesia yang ada di Hong Kong, saya bisa pastikan bahwa dia adalah diaspora. Jadi setiap orang yang ada di Zoom meeting ini dan juga yang menyaksikan ini yang ada di Hong Kong adalah diaspora. Ada teman-teman PMI ataupun teman-teman mahasiswa yang sedang bersekolah di luar negeri, kemudian bapak dan ibu yang bekerja di Hong Kong dan juga beraktivitas di Hong Kong adalah diaspora Indonesia di Hong Kong. Dan secara langsung kita lihat, karena memang ada pasar di sini, kita ada 170.000 kurang lebih WNI Indonesia di Hong Kong. Itu baru WNI saja, belum lagi tadi yang saya sebutkan, kalau beliau ini adalah WNA ex WNI ataupun anak dari WNI begitu ya. Itu bagaimana itu mendorong produk-produk Indonesia bisa banyak ditemukan di Hong Kong. Kita mudah sekali bisa menemukan banyak sekali toko Indonesia di sini, banyak restoran Indonesia. Nah, itu yang memicu bagaimana ekonomi Indonesia. Jadi kan produk-produk ini memang diproduksi dan distribusikan di Indonesia, awalnya bisa sampai ke luar negeri. Dan market ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari WNI saja, karena pasti akan ada spillover effect-nya ke ke masyarakat di Hong Kong sendiri ya. Nah, kemudian hal-hal kecil sendiri yang misalkan sementara dari kita semua, misalkan ketika ada teman di Hong Kong ataupun teman dari luar negeri yang sedang
apalagi ngobrol-ngobrol gitu, terus kita makan yuk gitu kan, terus kita makan Indonesia aja. Nah itu kan secara tidak langsung memang sudah mempromosikan makanan Indonesia, akan lebih menambah lagi market dari produk-produk Indonesia untuk bisa dipasarkan ke luar negeri. Dan kemudian yang berikutnya adalah pariwisata. Dari segi pariwisata juga harapannya diaspora Indonesia juga bisa menjadi duta-duta, wakil-wakil dari promosi pariwisata kita yang ada di luar negeri. Bagaimana kita semua bisa bersama-sama mengajak orang di sekitar, baik warga masyarakat Hong Kong maupun warga negara lain, untuk bisa memboost lagi angka pariwisata kita di Indonesia gitu. Bagaimana kita bisa mempromosikan sebanyak-banyaknya melalui cara yang sesimpel mungkin untuk bisa membantu ekonomi dan juga pariwisata kita. Sesimpel kita memakai batik misalkan, kita bisa jadi mengundang gitu kan, pertanyaan, oh ini kain apa, bagus sekali motifnya, kita bisa cerita bagaimana histori dari batik misalkan, bagaimana susahnya untuk membuat satu lembar batik, bagaimana rumitnya, dan spillover effect-nya, orang dari negara lain bisa lebih menghargai mengenai budaya kita, dan harapannya semakin tertarik dan juga bisa datang langsung berwisata ke Indonesia, maupun bisa memakai produk-produk Indonesia yang ada di luar negeri. Itu tadi mengenai peran diaspora begitu ya, yang bisa kita terapkan bersama-sama. Nah, peran kami sendiri, peran KJRI Hong Kong sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri, kami secara proaktif ingin terus-menerus menjaring network sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dengan diaspora Indonesia di Hong Kong, dan juga menjadi jembatan antara diaspora Indonesia di luar negeri yang memiliki potensi baik ekonomi maupun pariwisata ataupun sosial budaya sendiri, untuk bisa dipertemukan begitu dengan mitra-mitra yang tepat di Indonesia. Dan kami sangat terbuka sekali apabila dari Bapak Ibu, apapun dari teman-teman yang sedang menyaksikan, apabila ada kesempatan-kesempatan yang bisa lebih mengeratkan lagi hubungan antara diaspora Indonesia dengan mitra di Indonesia, kami akan sangat terbuka sekali. Dan juga kami secara aktif terus-menerus melakukan identifikasi. Memang masih panjang, dan ini adalah pekerjaan yang tentu tidak bisa sekali dua kali dapat bisa diselesaikan. Juga kita terus-menerus lakukan, kita ingin identifikasi sebetulnya secara utuh, kita ingin petakan bagaimana background atau latar belakang dari diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong khususnya, dan bagaimana itu akan menjadi dasar kami untuk semakin meningkatkan jaringan dan juga mengkolaborasikan hubungan antara diaspora dan Indonesia. Nah, sebagai informasi juga, pemerintah Indonesia juga saat ini untuk meningkatkan terus koneksi dan networking dari diaspora Indonesia di seluruh luar negeri. Juga kami ada forum yang bernama Kongres Diaspora Indonesia, yang setiap tahunnya ada pertemuan tahunan. Tapi sayang sekali mungkin di situasi ini belum dapat diadakan, namun dalam situasi normal memang setiap tahunnya ada Kongres Diaspora Indonesia yang menghadirkan tokoh-tokoh diaspora dari seluruh dunia untuk bisa hadir dan juga membagikan ilmu maupun kepakaran yang dimiliki, kemudian juga kesempatan-kesempatan kolaborasi yang lebih banyak lagi. Dan kita ingin tentunya ke depan ada lebih banyak lagi yang dari Hong Kong yang bisa bergabung di Kongres Diaspora Indonesia ini. Dan selain itu juga
program pemerintah Indonesia yang lainnya adalah terkait kedepannya kita harapannya ingin membuat sebuah identifikasi begitu ya, kartu masyarakat Indonesia di luar negeri yang semakin bisa menguatkan lagi sih jaringan diaspora ini agar semakin connected. Jadi bukan hanya antara diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong misalkan dengan di Indonesia, tapi juga diaspora Indonesia di Hong Kong dengan diaspora Indonesia di negara-negara lain. Baik, sementara kurang lebih seperti itu Ibu dan Bapak dari saya. Mungkin kedepannya bisa lebih saya bisa terima pertanyaan dan juga bisa diskusi lebih lanjut nantinya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Tadi Ibu Ayu sudah menyentuh banyak hal ya, melalui aspek ekonomi, ya pariwisata, mendefinisikan diaspora, dan harapan-harapan apa, yaitu mengkoneksikan, membuat maksimalisasi dalam jaringan koneksi untuk memberikan nilai tambah ya. Bahkan tidak hanya untuk diaspora Indonesia parse yang mereka ada di luar negeri, namun memberikan istilahnya timbal balik kasih sayang ya dalam berbagai ekspresi dan manifestasinya ke negara dan bangsa tercinta, dalam hal ini Indonesia yang ada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk melihat satu real perwujudan dari pendidikan dan perubahan sosial, siang hari ini kita akan memberikan kesempatan langsung kepada Ketua PPI Hong Kong Laura dan Wakil Ketua PPI Hong Kong Kenneth Hans untuk mempresentasikan apa sih PPI Hong Kong itu, apa sih mereka tujuan, visi, misi, dan apa yang mereka telah lakukan nih, kontribusinya untuk bangsa dan negara yang tercinta kita. Karena itu tanpa panjang lebar, kita berikan waktu dan tempat kepada Laura dan Kenneth. Tepuk tangan semuanya. Laura dan Hans, silakan. Halo, saya Laura, Ketua PPI Hong Kong. Bersama saya ada Kenneth, Wakil PPI Hong Kong. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Bernard, Bu Ani, dan juga Bu Christine, dan kepada Kak Ayu yang hadir juga hari ini, dan juga kepada semua teman-teman PMI Hong Kong yang nonton acara ini. Saya mulai aja ya. Sekiranya Mas sendiri dan kita semua di sini mahasiswa mencari pendidikan yang lebih baik di luar negeri, dalam hal ini Hong Kong. Seperti kata Kak Ayu tadi, kita sangat berpotensi untuk membangun masa depan di Indonesia. Dan di sini kami PPI Hong Kong menaungi mahasiswa-mahasiswa calon pemimpin bangsa. Visi kami PPI Hong Kong adalah menciptakan platform yang inklusif bagi seluruh anggota organisasi untuk belajar dan berbagi dalam bidang akademis, sosial, internasional, dan relasi eksternal dengan ketulusan dan kemurahan hati. Dengan misi mengimplementasikan aktivitas yang inovatif yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh anggota PPI Hong Kong. Selain itu, kami memfasilitasi mahasiswa Indonesia untuk mengembangkan potensi masing-masing dalam era globalisasi ini. Fokus tujuan PPI Hong Kong tuh apa sih? Yang pertama, mempererat relasi dan mengembangkan relasi antar mahasiswa Indonesia di Hong Kong dan membantu mahasiswa mengeksplor dunia universitas. Yang kedua, membimbing mahasiswa baru dalam proses adaptasi mereka terhadap kehidupan baru di Hong Kong, agar mereka dapat merasa aman dan nyaman di negeri orang. Yang ketiga, dan lumayan paling penting, menjembatani hubungan antara mahasiswa dengan konsulat Indonesia dan bersama-sama menghelat kegiatan untuk mendorong mahasiswa dalam mempromosikan budaya Indonesia melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kita juga memiliki banyak kegiatan yang menunjang perkembangan mahasiswa, yaitu Nah ya, sekarang aku akan melanjutkan beberapa aktivitas atau wujud-wujud nyata apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa. Seperti yang tadi Laura sudah sebutin, ada satu yang paling penting itu menjembatani hubungan antara mahasiswa dengan konsulat Indonesia dan bersama-sama menghangat kegiatan untuk mendorong mahasiswa dalam mempromosikan budaya Indonesia melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Jadi mungkin dari hal-hal kecil ya kita dari kampus masing-masing juga ada batik day di hari batik, atau juga setiap dari kampus juga selalu mempublikasikan kalau ada hari-hari raya. Itu merupakan satu wujud kecil dari kita, tapi mulai untuk meningkatkan kesadaran dan juga untuk terus mengingat hari-hari besar di Indonesia. Untuk event-event yang ada di agenda tahunan kami, yang pertama kita ada pre-departure gathering. Ini itu untuk membriefing, untuk membantu adik-adik kita yang akan melanjutkan studi mereka di Hong Kong. Biasanya ini akan kita adakan offline di Indonesia, namun karena 2 tahun ini keadaan sangat-sangat di luar ekspektasi kita, kita menjalankannya secara online. Penjelasannya lebih ke kehidupan di Hong Kong, juga di universitas, mungkin pengeluaran per bulan, dan hal-hal yang harus disiapkan. Kemudian kita juga ada program volunteering, di mana ini merupakan sebuah kesempatan atau merupakan wadah buat kita mahasiswa juga buat give back to the community. Mungkin juga menggunakan waktu luang kita daripada kita main-main atau mungkin kasarnya rebahan doang, kita bisa membantu yang lain yang membutuhkan, misalkan untuk mengajarkan bahasa Inggris atau menjalankan aktivitas lainnya dengan organisasi-organisasi lain di Hong Kong. Kemudian kita juga ada beberapa acara yang juga mengekspand anggota-anggota kita atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia ke dunia kerja, atau biasa kita sebut sebagai networking. Jadi di sini kita biasa mengundang pembicara-pembicara dari berbagai lapangan kerja sesuai dengan seperti kata-katanya cita-cita dari mereka atau mungkin impian pekerjaan mereka, supaya bisa sharing. Pembicara-pembicara ini biasa kita undang dari alumni-alumni kampus-kampus kita sendiri, sehingga rasanya seperti satu background, bisa lebih sharing juga tentang dunia setelah kuliah. Kemudian untuk di Hong Kong juga kita juga biasanya ada welcoming gathering. Kalau welcoming gathering ini sesudah pre-departure gathering. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik kita sampai ke Hong Kong, biasa akan kita sambut di sini dengan mengadakan mungkin games, juga ada seperti mini tour untuk ke Hong Kong supaya setidaknya mengenal sedikit tentang Hong Kong. Mungkin beberapa hal-hal krusial mungkin seperti lokasi KJRI atau mungkin daerah KOSWB atau pokoknya daerah-daerah penting supaya mereka tidak hilang kasarnya apabila sampai ke Hong Kong. Mungkin itu untuk acara-acara besarnya. Juga kita ada banyak acara-acara kecil seperti acara-acara olahraga bersama untuk silaturahmi antar kampus. Juga kita membuat banyak video-video yang bisa ditemukan di Instagram. Dan juga kita aktif sekali di media sosial kami, Instagram, karena banyak sekali kaum milenial yang menggunakan Instagram. Selain itu juga kita sebagai pelajar di luar negeri, kita di bawah PPI Tiongkok juga melakukan banyak kerjasama, bukan dengan PPI Tiongkok atau di Asia juga, bahkan kemarin kita juga ada kolaborasi dengan PPI Belanda dan juga banyak PPI lain di Eropa untuk meningkatkan silaturahmi dan juga membuka wawasan yang lebih luas, khususnya adik-adik kita yang di Indonesia untuk menentukan studi mereka akan diajukan kemana. Jadi kurang lebih itu aja sih, kita mencoba aktif untuk membantu adik kelas, juga mewadahi pelajar-pelajar di Indonesia untuk mengisi hari-hari atau waktu-waktu luangnya. Gitu aja, terima kasih atas waktunya. Wow, luar biasa. Luar biasa ya, tepuk tangan dong. Nah ini ada semacam respon ya. Saya nanti mungkin minta pendapat kepada Bu Ayu atau Laura atau Kenneth. Bagaimana esensial keindonesiaan menganggap atau meresponi hal-hal yang bersifat klise atau stereotip tentang Indonesia. Pada satu sisi, mungkin kita harus tetap bangga dengan sosial budaya Indonesia, dengan kebangsaan, kenegaraan kita, dan realitas entitas Indonesia. Namun, di satu sisi yang lain mungkin ya ada sedikit semacam stereotip atau apalah namanya, klise, Indonesia tuh begini, Indonesia tuh begini. Nah, sebagai warga negara Indonesia di luar negeri, apa-apa yang kita harus lakukan untuk kita justru tidak dalam konteks menjadi victim atau korban, tapi justru kita mempenetrasi ya dengan citra-citra atau persepsi bahkan eksistensi kehadiran yang baik, yang
yang bahkan cemerlang, bahkan yang bahkan membawa nama harum ya bagi bangsa dan negara kita. Saya persilakan kepada Ibu Ayu, mungkin yang terlebih dahulu. Monggo Ibu Ayu. Baik, terima kasih Pak Bernard. Jadi bagaimana menanggapi stereotip ya atau image-image tertentu yang dipahami oleh orang asing, orang luar negeri tentang Indonesia. Ini lebih ke arah yang negatif mungkin ya. Kalau yang seperti itu saya pribadi akan bertanya ke diri saya sendiri. Benarkah yang disampaikan oleh orang tersebut begitu ya? Kalau saya sendiri sebagai WNI sangat melihat Indonesia itu negara yang sangat besar, sangat kaya, sangat indah dengan berbagai ragamnya, dan bagaimana keragaman dan kebinekaan itu kita bisa menyatu gitu ya, kita bisa jadi satu, itu jadi sangat-sangat hal yang jadi kebanggaan sendiri yang tidak bisa saya yakin tidak bisa diakui oleh negara-negara lain, karena sebegitu besar dan berwarnanya Indonesia, tapi kita bisa menyatu menyebut diri kita sendiri sebagai Indonesia. Itu saja, modal itu saja itu sudah sangat jadi basis yang keren dan spesial banget untuk WNI untuk bilang bahwa saya dari Indonesia. Jadi kalau ada stereotip atau image yang negatif gitu ya, saya akan bertanya dulu apa sih dasarnya bisa berbicara seperti itu? Kenapa berpikir seperti itu? Nah, dari situ mungkin saya bisa mulai meluruskan nih. Oh, sebetulnya Indonesia is more than that, atau Indonesia tidak seperti itu, begitu. Dan karena kita sebagai orang Indonesia yang tahu ya, kita tahu bagaimana spesialnya Indonesia, jadi kita seharusnya memang menjadi duta yang bisa meluruskan hal-hal yang miring tersebut, kita luruskan ke persepsi yang benar, gitu. Bagaimana stereotip negatif itu. Tapi juga kadang ini jadi dua mata pisau gitu ya, karena yang pertama kita pasti perasaan pertama pasti kesel ya, kita dengernya pasti marah gitu, kita jadi ingin konfrontatif gitu, tapi kita juga perlu pahami juga kalau ada opini itu juga pasti ada dasarnya. Nah, makanya kita tanyakan dulu apa sih sebetulnya yang mendasari bisa berpikir seperti itu. Kenapa bisa, asalnya dari mana, dengar dari siapa. Baru kemudian kita sampaikan yang sebetulnya bagaimana. Gitu Pak, kalau dari saya. Luar biasa ya. Silakan mungkin Laura atau Kenneth mau memberikan tanggapan menghadapi citra hal tersebut, atau yang tadi saya sudah sebutkan, stereotip atau klise. Silakan. Oke, kalau kita dari PPI kan lebih fun gitu ya, lebih seru-seruan. Nah, kita tuh sempat tackle stereotip ini dengan kita bikin video Indonesians in Hong Kong, terutama kebiasaan-kebiasaan mahasiswa gitu. Boleh ditonton mungkin teman-teman, atau Ayu, atau Pak Bernard, Bu Ani, Christian, ada di YouTube PPI Hong Kong. Nah, di situ kita bikin video menggambarkan apa sih stereotip atau kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang ada di Hong Kong. Contohnya kayak pakai sandal jepit kemana-mana, terus minum tolak angin, ya, dan lain-lain. Jadi ya bagi kita itu identitas kita sebagai orang Indonesia, sampai kita bikin video itu gitu. Itu sih cara PPI membuat stereotip yang diberikan orang-orang menjadi sesuatu yang spesial. Ya, mungkin kalau dari aku, mungkin lebih kayak tanggapan pribadi, menurut aku stereotip bisa diarahkan ke dua hal, satu yang positif dan juga negatif. Kalau yang positif mungkin seperti yang tadi Laura bilang, seperti tolak angin, atau mungkin cara berpakaian kita, atau batik kita yang merupakan hal yang baik gitu, yang menunjukkan budaya kita dan tidak merugikan orang lain. Cuma mungkin seperti yang Bu Ayu katakan, mungkin banyak juga stereotip yang mungkin diarahkan ke arah yang negatif, itu lebih
mengajarkan kita untuk lebih introspeksi diri sih kalau menurut aku sih sebagai mahasiswa di sini. Gimana caranya kita di sini emang warga negara Indonesia tapi kita tinggal di negara orang. Dan juga mungkin kalau misalnya sebagai mahasiswa kita ketemu banyak mahasiswa-mahasiswa lain yang bukan dari Hong Kong doang, mungkin dari negara-negara lain. Kita harus lebih menurunkan ego kita, jangan berasa seperti di rumah karena di sini juga kasarnya walaupun kita WNI kita juga di sini bertamu gitu. Jadi mungkin kalau dari aku pribadi sih lebih ke introspeksi diri aja, jangan sampai merugikan orang lain dan juga mengclarify kalau misalnya emang ada permasalahan-permasalahan atau stereotype yang mungkin menurut kita tidak benar gitu. Wow, luar biasa ya. Memang ini lo orang-orang yang cerdas, cermat dan strategik dan sangat luar biasa melihat secara tajam. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali dalam konfigurasi sosial dan juga diagram ataupun piramida ataupun beberapa orang menyebutnya konfigurasi sosial, ternyata ditemukan ada satu modal-modal sosial untuk kemajuan. Indonesia sebenarnya mempunyai banyak hal-hal yang sangat unggul dan excellent. Salah satunya mungkin yang sudah mendunia ya. Kita bisa katakan bulu tangkis ya sudah mengharumkan, atau mungkin ekspor makanan Indonesia yang sudah sampai bisa dikatakan merajai di Hong Kong, bahkan sampai ke Afrika sekarang ya. Berita terakhir, satu bungkus Indomie itu bisa dikatakan Ibu Christine menjadi buah dowry ya, untuk biaya pernikahan. Itu dianggap sangat mahal sekali. Betul loh, itu di Afrika, artinya berarti sudah sampai ekspansi. Nah, kita mau bertanya kepada para narasumber, kira-kira maksimalisasi di dalam konteks modal sosial bagi para WNI di Hong Kong ini, apa yang harus jauh lebih didorong dan ditingkatkan lagi, sehingga tidak hanya bagi kita sendiri, bagi kelompok kita, bagi kalangan kita, namun juga tidak hanya bagi bangsa negara kita, bahkan bagi misalnya Hong Kong, China, dan bahkan Asia itu sendiri. Bagaimana Bu Ayu melihat modal sosial yang sangat luar biasa ini? Monggo Ibu Ayu silakan, dan nanti kemudian Laura dan Kenneth juga akan menanggapi. Ya Pak, jadi modal sosial yang sudah kita punya, jadi value-value kita yang sudah kita punya, dan juga modal sosial dan budaya dan ekonomi yang sudah kita punya, bagaimana mengamplifikasinya ya, bagaimana melipat gandakannya. Tentunya terus-menerus kita dorong promosi terhadap tadi modal-modal Indonesia yang sudah ada. Seperti tadi yang disampaikan Laura, bagaimana PPI begitu aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi baik budaya, kebanyakan memang sosial budaya ya, dari PPI mengekspos kekayaan budaya kita ke orang-orang yang belum tahu mengenai Indonesia. Karena memang kalau saya boleh akui, Hong Kong ini dibandingkan mungkin negara Asia Timur lain bisa dibilang bagaimana ya, image mengenai Indonesia mungkin belum tidak sekuat image kita misalkan di Jepang dan di Korea. Sudah banyak yang tahu Indonesia itu bahkan lebih dari Bali gitu ya. Karena kalau di Hong Kong mungkin yang masih terpikir adalah ya Bali gitu. Bahkan ya seperti kita tahu banyak yang tahu kalau Bali itu bukan bagian dari Indonesia begitu ya. Nah, ini juga jadi PR kita bersama juga, bagaimana orang-orang di Hong Kong khususnya bisa lebih tahu secara utuh bagaimana Indonesia itu, bahwa Indonesia sudah masuk negara G20 loh, gitu. Indonesia sudah middle income countries gitu, dan ekonomi kita sangat besar sekali. Bentuk-bentuk promosi ekonomi dan juga sosial budaya itu yang kita harus terus lakukan, kita harus terus adakan gitu ya, bukan hanya event-event besar. Kita partisipasi di berbagai kesempatan dan juga mengadakan berbagai promosi budaya, tarian, nyanyian Indonesia, tapi juga hal-hal sekecil bagaimana kita bergaul dengan orang-orang
sekitar kita dan memberikan image bahwa orang Indonesia adalah orang yang bekerja keras, orang yang memiliki value-value yang gotong royong, value berdiskusi mencapai musyawarah secara mufakat. Nah, hal-hal sekecil itu saja sudah cukup. Kalau kita semua bisa lakukan itu akan membangun image Indonesia yang baik. Bagaimana Indonesia dilihat sebagai negara yang ramah gitu ya, itu kan yang ingin selalu kita sampaikan gitu ya. Bagaimana kita hospitality kita terhadap tamu gitu kan sangat dinilai sangat baik, dan itu yang perlu dari level pribadi itu yang bisa kita lakukan selain dari tadi promosi sosial budaya dan ekonomi yang dilakukan. Terima kasih Bu Ayu. Monggo kepada Laura dan Kenneth menanggapi, silakan. Oh ya, mungkin dari saya dulu, saya setuju banget sih sama Bu Ayu. Mungkin kalau misalnya emang dari kita sendiri harus mulai dari hal-hal kecil, dari kehidupan sehari-hari, tidak boleh merugikan orang lain. Kalau misalnya menurut aku sih, lebih ke memberikan kesan yang baik ke orang lain sih. Kayak merupakan sebuah kebanggaan banget pas aku tahun lalu sampai di Hong Kong, lalu bertemu dengan profesor-profesor atau pengajar-pengajar untuk berkuliah di sini. Mereka punya image yang sangat baik akan pelajar-pelajar Indonesia di Hong Kong, artinya senior-senior saya. Jadi itu merupakan sebuah seperti terusan aja, mungkin secara tidak langsung dari senior-senior kita untuk kita sendiri untuk membanggakan nama Indonesia gitu, untuk belajar dengan baik juga dengan berperilaku baik di dalam kelas. Juga untuk masalah promosi, mungkin dari Pak Bernard juga menyebut Indomie. Itu juga saya punya banyak cerita tentang Indomie di sini ya. Kemarin itu saya ada lomba membuat makanan dari negara. Saya cuma bikin nasi kuning sama Indomie, tapi mereka semua senang gitu. Wah, Indomie gitu kan. Terus juga lucu, kapan itu saya pulang malam itu pulang ke kamar. Saya lihat orang depan saya, orang lokal sama orang Korea, bawa Indomie 2 pak. Itu kayak merupakan sebuah kebanggaan aja, karena artinya brand kita, artis Indonesia tuh sudah dikenal oleh negara-negara lain, mungkin walaupun dengan skala yang masih kecil. Cuma menurut saya dari hal-hal kecil inilah yang bisa maju untuk menjadi hal-hal yang lebih besar gitu. Terus mungkin kalau misalnya dari PPI Hong Kong juga, ya seperti yang tadi saya sebutin sih, semua pelajar di Indonesia pasti punya batik. Jadi mungkin kita pasti ada pakai batik at least sekali dalam 1-2 bulan, dan itu merupakan juga tindakan kecil, cuma mungkin bisa membanggakan lagi, khususnya di lingkungan sekitar kita tinggal gitu. Ya menurut saya sih, saya setuju banget dengan sebuah statement di mana untuk melakukan sesuatu yang besar kita harus mulai dengan hal-hal yang kecil. Oleh karena itu saya benar-benar setuju banget sama semua statement di atas, dan juga kita ngajak semuanya untuk tetap berperilaku baik, tidak merugikan orang lain, karena di sini image Indonesia ada di kita gitu. Karena kita yang jadi muka Indonesia di sini, bukan orang-orang di Indonesia. Karena orang Hong Kong nggak ada urusannya sama orang yang ada di Indonesia. Orang Hong Kong melihat diri kita gitu. Jadi kita jadi image Indonesia, jadi kita yang bertanggung jawab atas kasarnya nama baik Indonesia, gitu aja sih. Wow, luar biasa. Laura, silakan Laura. Kalau dari saya sih, sebagai seorang pelajar ya, seorang mahasiswa, di kalangan teman-teman internasional tuh, orang-orang Indo, mahasiswa-mahasiswa Indo tuh terkenal hardworking dan berprestasi ya, dan banyak kegiatan, kita adalah tight community, means kita komunitas yang ya cukup dikenal lah, dan PPI pun dikenal oleh teman-teman internasional, sering dipuji ya. Itu suatu kebanggaan aja sih buat saya dan buat PPI. Tapi ya itu juga menurut saya salah satu yang bisa membawa nama baik Indonesia gitu, karena kita PPI Hong Kong kan. Ya itu sih kalau dari saya. Saya cukup bangga sebagai mahasiswa Indonesia di Hong Kong. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu Bapak Ibu Saudara-saudari ketahui ya, saya tidak bermaksud untuk memuji atau apa, tetapi ini sesuatu yang membanggakan. Pribadi-pribadi seperti Kenneth ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dia mendapatkan beasiswa dengan prestasi yang sangat luar biasa dan membanggakan. Dan seperti Laura
dengan berderet prestasi yang cukup panjang, diam-diam saya melakukan research ya. Tetapi artinya ini sesuatu yang membanggakan, membawa harum, menjadi model, menjadi contoh, example ya, bahwa kita memang harus melakukan hal yang mendobrak untuk kemajuan. Nah, ngomong-ngomong tentang kemajuan, sekarang ini kita berada di 2021, bulan Juli akhir, memasukin Agustus. Ya, dunia, baik PBB maupun negara-negara tertentu, sudah mempunyai planning-planning, atau plan-plan, atau mapping-mapping, baik 2030 ya, Global Nexus, maupun kita sendiri sebagai satu bangsa, sudah mempunyai satu tagline ya, 2045, Indonesia Emas, Indonesia Maju. Nah, kira-kira apakah, refleksi apakah yang kita harus lakukan, atau bahkan daya dobrak, daya juang apa untuk kita mencapai visi 2045? Sekedar mungkin informasi sedikit, ketika Jepang melakukan satu lompatan peradaban dengan Kaisar Meiji, yang disebut sering restorasi Meiji, mereka mengambil ya satu ahli teknologi, mereka belajar dari Barat, mereka bersahabat dengan Barat, namun mereka tidak lupa dengan identitas, kebudayaan, dan esensi kejepangannya. Jadi Kaisar Meiji melakukan itu, satu transfer teknologi dan kebangkitan Jepang. Dan Jepang yang sekarang kita kenal bisa dikatakan ini akibat salah satu kerja keras ya, Kaisar Meiji dan timnya melakukan satu transformasi yang luar biasa. Nah, dengan hormat mungkin kita minta sedikit pendapat dari Ibu Ayu dan teman-teman kita, Kenneth dan juga Laura. Kira-kira menghadapi 2045 nih, bagaimana nih? Dengan adanya satu mapping demografi, sosial, ekonomi, yang bahkan mungkin PBB sudah mendeskripsikan satu Millennium SDG Goals ya ke depannya. Monggo kami persilakan yang terhormat pada Ibu Ayu. Silakan Ibu. Ya Pak. Baik, visi Indonesia Maju 2045 ya Pak. Harapan kita semua, doa kita semua, insya Allah dengan peran kita bersama bisa tercapai di 2045 nanti. Ya, kalau saya boleh berpendapat, 2045 dari sekarang itu masih 24 tahun lagi ya. Waktu yang lama, tapi juga kalau kita jalanin kadang tiba-tiba sudah 2030 aja gitu kan, kita nggak kerasa gitu. Nah, yang penting adalah bagaimana Indonesia sebagai negara menyiapkan planning untuk mencapai ke sana. Sekarang kita, kalau saya boleh bilang, sudah berada di track yang tepat ya. Kita sudah mengalokasikan anggaran-anggaran APBN kita ke pos-pos yang bisa pos-pos strategis yang bisa menjadi pemicu pendorong kita untuk mencapai visi 2045. Kita sudah tahu bagaimana pendidikan menjadi salah satu pilar untuk kita mencapai itu. Alokasi APBN 20% sudah dialokasikan ke pendidikan, dan kita pahami pentingnya membangun sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, yang cerdas, yang kompetitif, untuk bisa mencapai visi Indonesia Maju 2045 ini. Dan tentunya ini juga ingin kita terus dorong perkembangan ekonomi kita juga menjadi salah satu tujuan yang kita ingin terus capai begitu ya, bagaimana kita mendorong investasi untuk dapat masuk ke Indonesia untuk membantu penciptaan infrastruktur kita yang baik, yang mapan, bagaimana itu kedepannya bisa semakin mendorong dan memboost lagi perkembangan ekonomi kita, karena memang tidak sedikit tentu saja modal menjadi negara yang maju. Kita butuh booster yang sangat-sangat besar, baik dari segi tadi benih awal bibitnya, mulai dari sumber daya manusia ya, kita SDM-nya harus kita bangun dulu, namun juga itu didorong oleh penciptaan ekonomi yang baik, bagaimana
dari segi konsumsi dan produksi dari ekonomi Indonesia bisa terus berkembang, dan juga tentunya ini harapannya juga kepada diaspora dan juga teman-teman mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk bisa memberikan kontribusinya apapun itu, sekecil apapun itu, dengan kita, kalau saya pribadi sih tidak sepakat ya kalau lulusan mahasiswa Indonesia di luar negeri harus pulang ke Indonesia semuanya gitu, karena peran kita itu bisa di mana saja. Begitu, tidak hanya dari Indonesia saja, dimanapun bisa gitu. Namun tentunya Indonesia juga membutuhkan pikiran-pikiran, ide-ide revolusioner dan juga kepakaran-kepakaran yang bisa menjadi benih untuk menciptakan sebuah terobosan di Indonesia langsung ya. Jadi dan tentunya menciptakan lapangan pekerjaan juga untuk Indonesia. Jadi begitu, kalau saya lihat saat ini kita sudah berada di track yang tepat. Mudah-mudahan, tapi tentunya ke depan kendala dan tantangan juga tidak akan semakin sedikit, justru makin besar. Seperti saat ini juga kita sedang mengalami situasi pandemi yang sedikit banyak juga berpengaruh terhadap rencana kita meraih itu. Cuman insya Allah dengan usaha kita bersama, doa kita bersama, upaya kita bersama, bisa kita bersama-sama dengan kontribusi kita semua, kita bisa mencapai. Luar biasa. Silakan Laura atau Kenneth, silakan. Kalau menurut saya, kita harus bisa mencontoh negara-negara yang lebih maju. Bukan mencontek ya, tapi berguru. Seperti kata banyak orang, jangan sombong, jangan pernah berhenti belajar, dan ya itu yang harus diterapkan di Indonesia. Jangan merasa kita negara yang sudah hebat, kita harus terus belajar dan berkembang dari negara-negara lain. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Of course, kita punya banyak sekali sumber daya, ya itulah yang pariwisata kita bagus. Nah, jika kita bisa belajar dari negara-negara lain yang lebih maju, itu akan membuat Indonesia sangat maju dan bahkan bisa lebih maju dari negara lain gitu loh. Cuman apa gitu yang terjadi saat ini sehingga kita masih ada di belakang kan ya. Nah, kita sebagai orang-orang hasil diaspora Indonesia ini punya banyak sekali advantage atau keuntungan dengan kita bisa berada di luar negeri, terutama negara yang udah maju kayak Hong Kong. Alangkah baiknya kalau kita bisa bawa budaya baik dan pelajaran-pelajaran mungkin teknologi atau cara pikir yang lebih maju yang didapat di Hong Kong agar bisa diterapkan di Indonesia supaya kita dapat memajukan Indonesia. Silakan. Kalau dari aku sih juga sama jawabannya seperti pertanyaan sebelumnya, selalu start small, mulai dari hal-hal kecil. Kalau mungkin dari belajar kita lebih menggunakan kesempatan atau waktu kita di sini dengan baik gitu. Karena langsung mungkin to the point aja, fasilitas di sini jauh lebih baik gitu kan, dibandingkan mungkin beberapa universitas di Indonesia. Juga mungkin banyak teknologi baru yang mungkin bahkan belum ditemukan di Indonesia gitu, karena di sini pun dalam bentuk startup kita diberikan banyak kesempatan khususnya untuk pelajar untuk magang atau mulai belajar di startup. Menurut saya itu sebuah dari hal-hal kecil. Mungkin benar nggak semua pelajar diharapkan untuk bisa balik ke Indonesia, tapi saya yakin di atas 50% pengen pulang ke Indonesia lagi, karena kita walaupun kita sekolah di luar negeri, kita juga mungkin banyak sekali saya sharing dengan teman-teman juga, kita nggak melihat diri kita untuk berapa tahun ke depan sampai panjang, sampai melebihi 2045 itu tetap di Hong Kong gitu. Mungkin suatu hari juga pasti akan pulang ke tanah air gitu. Jadi menurut saya itu jadi kayak juga kesempatan buat kita buat pulang ke Indonesia dan juga melanjutkan apa yang sudah kita dapatkan di Hong Kong gitu. Mungkin yang saya dapatkan dari Pak Agung, dari KJRI itu, Pak Agung selalu bilang, jangan kerja sama orang, wirausaha, buka lapangan baru, buka kesempatan baru. Itu merupakan sesuatu yang sangat insightful menurut saya. Mungkin dari hal kecil, mungkin dari obrolan bercandaan, menurut saya
dari hal-hal itulah, dari kesadaran untuk berwirausaha dari pelajar-pelajar di luar negeri untuk pulang ke Hong Kong yang bisa menjadi kasarnya bibit-bibit baru untuk maju kembali. Mungkin itu dari pelajar. Kalau saya mungkin dari rekan-rekan PMI juga saya rasa banyak sekali yang bisa dilakukan gitu loh. Karena sebuah apa ya, learning lesson untuk saya itu kayak saya beberapa minggu lalu tuh ada kesulitan dalam berbahasa dengan orang lokal dan malah dibantu dengan 2-3 orang PMI, dan saya sangat-sangat bersyukur. Dan saya rasa kalau misalnya suatu saat PMI yang sudah fasih berbahasa mungkin Inggris dan juga Cantonese dan mungkin Mandarin pulang ke Indonesia, bisa membuka mungkin kelas-kelas bimbingan belajar atau buka kelas-kelas pembelajaran baru, kan bisa mendorong banget seperti tadi Bu Ayu bilang, sumber daya manusianya, at least mungkin orang-orang di pelosok atau mungkin di kota-kota yang asal mereka bisa belajar bahasa baru dari mereka, dan juga mereka mendapat income tambahan dan juga membuka wirausaha baru. Menurut saya itu banyak sekali option dari kita semua di sini di Hong Kong sebenarnya diuntungkan dengan banyak fasilitas dan juga kesempatan yang kita punya. Tinggal kita bawa ke Indonesia aja di suatu saat nanti, dan nanti pelan-pelan kita bertumbuh dari situ. Itu aja dari saya sih, terima kasih. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini nanti ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin ini terakhir yang dilontarkan. Kemudian sekaligus juga kita mengharapkan satu closing statement dari Ibu Ayu, dari Laura maupun dari Kenneth. Setelah menjawab pertanyaan ini langsung dirangkum dengan closing statement. Ada pertanyaan dari Ibu Ani. Silakan Ibu Ani. Ya, nah terima kasih untuk kesempatannya Pak Bernard. Nah pertanyaannya adalah sebelum acara ini terjadi ya, sebenarnya sebelumnya saya punya keponakan. Ya, dia hadir di hari ini, itu Matias Renaldo. Saya mewakili keponakan saya, ya, di mana dia jauh-jauh hari sudah bertanya kepada saya bagaimana untuk mendapatkan sekolah, dan mungkin banyak lagi Bu, sebenarnya banyak Bu ya orang-orang tua yang anaknya ingin sekolah ke luar negeri seperti ke Hong Kong, seperti tadi Kenneth bilang, karena begitu banyak bagusnya fasilitas ya, hal-hal yang udah lebih maju. Tentunya kita harus akui Bu dengan Indonesia ya. Nah, apakah KJRI bisa atau selama ini atau mungkin belum dan kedepannya lebih lagi mempromosikan, lebih lagi setiap tahunnya gitu, setiap mau ada ajaran baru untuk ayo ini searching gitu universitas mana yang mereka memang membuka scholarship berikan gitu, mungkin bisa di lamannya KJRI Facebook atau bisa di banyak media sosial atau email gitu Bu, untuk mengeksplor ini loh, ada sponsorship yang dimana Hong Kong sedang membuka gitu, seperti itu Bu, karena banyak sekali pertanyaannya. Nah tentang mungkin S1 atau S2 ya, seperti saya mewakili Matias Renaldo karena sedang bekerja juga ya, sambil dia mendengarkan dia boleh curi-curi. Bisakah Laura dan Kenneth juga mungkin sebagai ketua PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia Hong Kong, mungkin dari kedua ketua dan wakil ini boleh lebih eksplor lagi, menjangkau dan memberikan info-info untuk mungkin mereka sekolah S1 scholarship atau S2 mungkin S3 gitu saja. Nah ketiga pertanyaannya adalah, ada nggak shock culture bagi kalian gitu saat kalian di Hong Kong dengan perbedaan cuaca, begitu ketemu summer, malah panas banget, begitu ketemu dingin banget, atau seperti tadi bahasa ya sulit, karena saya kemarin bertemu ngobrol dengan Kenneth dan juga Laura, ternyata mereka tidak ada belajar bahasa Kantonis, bahkan sama sekali tidak ada belajar. Bagaimana menghadapi itu, gitu saja. Terima kasih untuk kesempatan ini Ibu Ayu, Laura, dan Kenneth. Thank you. Silakan Ibu Ayu. Baik, Bu Ani. Tadi perihal kesempatan untuk bersekolah di Hong Kong ya. Untuk saat ini memang informasi-informasi terkait kesempatan untuk belajar di Hong Kong, baik berkuliah, kebanyakan untuk berkuliah ya, S1, S2 maupun S3, antara Indonesia dan Hong Kong sendiri secara bilateral kami program utamanya itu ada Belt and Road Scholarship. Itu memang beasiswa dari pemerintah RRT, kemudian diteruskan juga untuk ke Hong Kong dari pemerintah Hong Kong.
setiap tahunnya itu membuka kesempatan untuk jadi ada beberapa channel ya untuk mahasiswa Indonesia yang ingin berkuliah melalui dan mendapatkan beasiswa Belt and Road Scholarship ini. Yang pertama adalah untuk ada negara-negara tertentu yang memang diberikan kuota, itu ada 10 setiap tahunnya. Kemudian ada lagi untuk beasiswa S2 dan S3, itu bebas dari negara mana saja. Jadi ada 2 opsi itu. Kami bersama dengan pemerintah Hong Kong secara erat berkoordinasi untuk terkait, kami juga terlibat dalam seleksinya juga di Belt and Road Scholarship ini, dan kami secara intensif menginformasikan ke pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi informasi itu sebetulnya bisa didapat melalui channel-channel dari Kemdikbud sendiri. Tapi kami dari Ibu Ani tadi kami catat, bisa kami sebagai masukan kami juga untuk bisa lebih menginformasikan secara lebih luas lagi bagaimana informasi ini bisa menjangkau lebih banyak lagi kepada teman-teman mahasiswa di Indonesia. Ya Bu, nanti ke depan insya Allah kita akan terus bagikan informasi ini secara lebih luas lagi. Selain itu juga informasi-informasi beasiswa juga banyak ditawarkan oleh universitas-universitas di Hong Kong. Kebanyakan universitas di Hong Kong sudah memiliki channel khusus ya, hubungan khusus dengan sekolah-sekolah di Indonesia yang jadi memang ketika musim penerimaan mahasiswa baru, banyak dari perwakilan universitas di Hong Kong yang datang ke Indonesia untuk memberikan informasi-informasi tersebut. Selain itu juga kami juga menerima berbagai penawaran tersebut yang juga kami sampaikan ke pusat melalui Kemdikbud. Kedepannya ya nanti kita akan lebih intensifkan lagi informasi ini baik melalui situs kami atau juga media sosial kami, begitu. Harapannya memang kita ingin semakin banyak mahasiswa Indonesia yang bisa berkuliah di Hong Kong ya, dan memanfaatkan Hong Kong ini kan tujuan sebagai salah satu tujuan pendidikan yang baik, yang bagus sekali, di mana Hong Kong sebagai pusat finansial di Asia gitu ya, pasti akan sangat memberikan lapangan yang baik sekali untuk teman-teman belajar banyak. Demikian Ibu. Terima kasih Bu Ayu. Silakan kepada Laura dan Kenneth. Ya, mungkin kalau saya dari sudut pandang pelajar ya, saya benar untuk beasiswa ada Belt and Road dan juga ada jalur-jalur khusus dari masing-masing universitas. Kalau beasiswa yang di universitas itu mostly dari pemerintah Hong Kong, jadi kita akan apply sendiri. Nah, untuk apply-nya itu juga kita biasa mostly tahu dari promosi-promosi dari universitas masing-masing di sekolah SMA kita. Namun di luar itu juga kita bisa melakukan research sendiri, karena kebanyakan dari teman-teman saya juga dan termasuk saya sendiri juga bukan yang tipikal semua mencari informasi di saat pameran di universitas doang. Namun kita bisa mencari di masing-masing universitas, di website masing-masing, karena semua tertera jelas dan semua sudah dalam berbahasa Inggris, sehingga lebih mudah dipengerti dan juga bisa dicari. Di luar dari mungkin website-website itu juga menurut saya PP Hong Kong dan juga ranting-rantingnya. Jadi di sini kita punya 5 ranting atau 5 kampus mungkin terbanyak pelajar Indonesianya. Itu kita punya Instagram masing-masing, sehingga dari situ akan gampang banget buat nanya-nanya, karena emang kita open banget, nggak jarang biasa ada beberapa adik-adik kelas atau mungkin bahkan dia yang mencari untuk S2, S3 juga nanya langsung ke Instagram kita, dan kita akan mencoba menjawab. Karena seperti yang tadi saya bilang, mungkin sekarang juga apa-apa bisa dicari di Instagram, jadi apabila terdapat pertanyaan tentang edukasi khususnya bisa ditanyakan ke page PPI Hong Kong atau juga ke 5 ranting-rantingnya, dan kita akan mencoba yang terbaik untuk menjawab. Untuk
mungkin untuk deadline dan lain sebagainya kita tidak tahu karena balik lagi bergantung ke universitas masing-masing. Jadi menurut saya sudah sangat-sangat convenient, sudah sangat mudah untuk dijangkau, bisa cari di website sendiri atau apabila kebingungan bisa tanya ke PPI Hong Kong sebagai perwakilan pelajar di Indonesia supaya bisa tahu cara kita daftar gimana sih, atau mungkin kebanyakan orang tuh masuk lewat mana sih. Kita mungkin bisa bantu dari situ. Untuk masalah culture shock mungkin sedikit dari saya. Kalau di saya sendiri, saya di City University di Kowloon Tong, saya sendiri tidak begitu ada culture shock sih kalau menurut saya, karena juga menurut saya perbedaannya itu sih, saya juga sempat berkuliah di Indonesia untuk 1-2 bulan. Perbedaannya tuh di sini mungkin kita sebagai anak yang rantau ya, jauh sekali dari rumah ya, dipisahkan oleh kasarnya jarak yang jauh menggunakan pesawat, negara yang baru. Jadi saya rasa satu nasib, satu penanggungan gitu dengan senior. Jadi langsung dirangkap, semuanya tuh dipeluk erat lah, pokoknya semua dibantu. Jadi menurut saya culture shock sih nggak ada kalau saya sebagai pelajar ya. Untuk di luar dari kampus juga menurut saya tidak apa-apa karena mostly Inggris. Dan juga untuk hari Minggu sih menurut saya amannya ya, karena di mana-mana ketemu orang Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Kanton tuh pasti ada teman-teman PMI yang mungkin lagi berlibur ya, di situ juga saya bisa belajar banyak dari mereka sih. Jadi culture shock sih nggak ada sih dari saya, mungkin dari Laura juga bisa nambahin. Untuk nomor 1 tadi mungkin untuk beasiswa sedikit banyak udah dijelasin oleh Kenneth ya. Beasiswa di Hong Kong itu nggak susah kok gitu, selama kita apply, nilai kita bagus. Gak berharap beasiswa aja bisa dapet gitu. Kadang-kadang kayak mereka udah lihat nilai kita, terus mereka offer kita beasiswa ya dengan kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan nilai ujian nasional harus di atas sekian, tapi ya selama SMA itu work hard, atau selama CV kalian bagus ya, mungkin untuk S2 atau S3, most likely kalian akan di-offer beasiswa. Mungkin gak 100%, tapi banyak banget option beasiswa di sini. Jadi kalian gak harus nunggu mungkin dari pemerintah, tapi mungkin bisa juga PDP, ya banyak lah jalur ke sana. Nah, kalau untuk culture shock nih, saya mungkin akan lebih banyak ngomongin tentang ini. Pastinya ada sih. Saat pertama kesini tahun pertama tuh belum ngalamin winter ya, karena udah harus pulang pas protes. Tapi tahun kedua pas balik kena winter, nah baru kaget, baru pernah hidup winter gitu. Biasanya cuma liburan gitu kan. Sekarang kaget lah, nggak bawa persiapan banyak, nggak bawa baju, harus pinter-pinter gimana caranya untuk keep warm gitu kan. Itu sih hidup di negara 4 musim ya. Terus kalau pas pertama kesini, tahun pertama banget, lumayan sih merasa sendirian, kan waktu itu baru 17-18 tahun, jauh dari keluarga, semua harus urus sendiri, harus ngurus surat-surat yang penting-penting tuh, kayak bikin Hong Kong ID, bikin bank, terus iyalah yang penting-penting gitu kan. Terus mungkin shock juga transportasi ya, walaupun transportasi di sini emang bagus banget dan maju banget, tapi kan kaget ya kemana-mana harus pakai bus atau MTR gitu, nggak bisa pakai ojek, taksi, atau ya mobil pribadi. Makanan juga lumayan beda, harus pinter-pinter cari makanan yang murah, enak, dan cocok sih di lidah kita. Terus di sini nggak banyak makanan pedas juga kan, jadi ya lumayan shock. Biaya hidup juga beda banget. Dulu pas awal-awal sampai semuanya masih dikali 2000. Tapi pikiran lama-lama kalau kayak gitu terus malah nggak bisa hidup ya, kayak semua dikali 2000, mahal banget, malah jadi nggak bisa enjoy. Sekarang ya udahlah, hemat-hemat, atur uang, tapi juga tetap kalau butuh ya jangan sampai di neglect gitu kebutuhannya. Terus yang paling susah bahasa sih sebenarnya. Banyak banget orang-orang Hong Kong yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita terutama di tempat-tempat lokal ya, di tempat makan lokal gitu ya, murah, enak. Cuman kalau mau pesen tuh susahnya setengah mati gitu. Jadi ya kita harus sabar sih berkomunikasi ya, nggak boleh marah-marah juga kan, mereka makin nggak ngerti ntar. Terus juga harus ada willingness to learn-nya dari kita sih ya. Simple phrases lah, kalimat-kalimat simple yang bisa kita inkorporasi sehari-hari, pesan makanan atau mungkin terima kasih, minta maaf ya, kayak gitu kita harus mau belajar sih.
Nah, di culture shock ini juga seperti saya awal tadi jelasin juga di sini tuh PPI masuk dan berperan gitu untuk mahasiswa-mahasiswa setidaknya mengatasi culture shock dengan satu, yaitu kita punya keluarga gitu loh di Hong Kong, kita kenalin ke teman-teman lain senior-senior di Hong Kong, kita kenalin mereka ke daerah-daerah di Hong Kong melalui games-games seru tadi supaya mereka merasa lebih di rumah gitu. Terus kita juga kenalin KJRI supaya mereka tahu kalau misalkan ada sesuatu yang berurusan dengan mungkin birokrasi atau hal-hal yang lebih penting yang di luar tangan PPI, mereka tahu gitu harus reach out ke siapa, kontaknya ke siapa, terus terutama mungkin yang biasa kita alamin ya bikin paspor ya, itu kan mereka juga harus tahu kalau paspor habis harus bikin di KJRI. Itu sih itu salah satu peran besar PPI yang membantu saya dan hopefully bisa membantu anak-anak lain di masa depan. Wow, it's awesome, luar biasa ya. Dari tadi kita menyimak paparan yang sangat deskriptif, bahkan filosofi, teori, bahkan diberikan contoh-contoh ya, real, practical, dan tips bagaimana menjadi diaspora Indonesia di Hong Kong, berkaitan dengan pendidikan, bahkan mengharapkan satu perubahan sosial. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kami dan kami minta satu closing statement yang short and sweet and direct. Ya, kami untuk mensaripatikan apa yang telah tadi kita bicarakan, langsung saja ada yang terhormat Ibu Ayu memberikan closing statement, dilanjutkan dengan Kenneth dan Laura. Selanjutnya nanti akan silakan kepada host Ibu Christina dan Ibu Ani. Silakan Ibu Ayu. Siap Pak Bena, terima kasih. Tadi Laura bilang soal ojek online, saya jadi kangen ya. Aduh, kangen ada ojek online di Hong Kong. Kapan ya startup Indonesia bisa ada di Hong Kong? Oke, untuk closing saya lebih ingin sampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk PPO Hong Kong dan juga JK Center dan juga komunitas perempuan Indonesia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Bagaimana kita sebagai komunitas Indonesia di luar negeri ya, sebagai diaspora Indonesia di luar negeri bisa mengadakan acara seperti ini, itu sudah menjadi sebuah capaian yang baik sekali. Bagaimana kita bersama-sama sebagai WNI di luar negeri bisa membangun koneksi yang baik, membangun jaringan yang baik antara satu sama lain. Apresiasi kami sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian sudah menjadi duta-duta Indonesia yang positif, yang baik, yang sudah menyebarkan citra Indonesia yang baik. Begitu harapannya juga ini bisa juga meraih dan juga mencapai orang-orang lain gitu ya, orang-orang Hong Kong maupun masyarakat lain yang ada di komunitas negara lain gitu. Kami harapkan kita teruskan inisiasi yang baik ini, bersama-sama kita memberikan kontribusi yang positif sekecil apapun itu untuk Indonesia dimanapun kita berada. Kita teruskan yang sudah kita lakukan, kita perbanyak lagi kegiatan-kegiatan promosi yang baik dan positif di Hong Kong, dan tentunya ini menjadi pemantik untuk efek yang lebih besar lagi. Harapannya untuk Indonesia ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ayu. Silakan Laura atau Kenneth. Kalau dari saya, pertama terima kasih kesempatannya bisa bicara di sini kepada Pak Bernard, Ibu Ani, dan Bu Christine, dan juga terima kasih Bu Ayu atas sharingnya. Asik banget, seru banget sesi hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman penonton. Semoga sesi ini bermanfaat untuk kalian semua. Closing statement dari saya sebagai diaspora Indonesia di Hong Kong, pergunakanlah waktu Anda di sini sebaik-baiknya untuk menimba ilmu. Walaupun Anda bukan pelajar, tapi tetap pasti banyak hal baik-baik
yang bisa Anda pelajari di sini dan bawa pulang ke Indonesia untuk diterapkan dan dikembangkan. Sukses terus untuk semuanya. Wow, luar biasa. Silakan Kenneth. Ya, mungkin kalau dari saya juga serupa, selalu mulai dari hal-hal kecil, bersyukur atas apa yang kita punya sekarang, juga menjadi duta yang baik, membanggakan Indonesia dalam hal-hal kecil maupun hal-hal besar, dan terus untuk belajar, karena kita bisa belajar setiap hari dan juga improve setiap hari. Itu aja dari aku sih, salam sehat semuanya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih semua, Bu Ani, Pak Bernard, Bu Christine, Bu Ayu, dan Laura juga, dan semua teman-teman yang nonton ini. Semua jaga kesehatan ya, sampai jumpa lagi. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Intinya menjadi diaspora Indonesia, kita jangan pernah melupakan akar kita, baik secara sosial, budaya, maupun psikologi. Namun justru kita memberikan nilai tambah, nilai lebih untuk kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan, bahkan kemakmuran, kesejahteraan negara, bangsa, dan tanah air Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ayu Saptaning Tias, Konsul Muda KJRI Hong Kong. Kami mengucapkan terima kasih kepada Laura, Ketua PPI Hong Kong. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kenneth yang juga adalah Wakil Ketua PPI Hong Kong. Silakan, Bu Host. Ya, belum tutup ya Pak. Masih ada nih ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ayu, luar biasa Ibu. Terima kasih untuk Laura dan juga Kenneth, dan khususnya nih untuk semua partisipan yang sudah hadir di tengah-tengah kegiatan begitu sibuk, masih memberikan peluang mungkin sambil mendengarkan headset dan mematikan video, masih mau mendengar. Terima kasih untuk memberikan waktunya di acara ini, semoga bermanfaat. Nah, sekarang waktunya nih Ibu Christine. Nah, Halo, Bu, selamat siang ya. semuanya. Ada apa nih Bu sekarang nih Bu? Nah, saya ingin berterima kasih kepada apa Bu? Ayo, jangan grogi Bu kepada Ibu Ayu. Ini masalahnya ya Bu, kayak kita itu kerja live streaming kayak kerja Bu. Nah, Terima kasih kepada Ibu Ayu yang telah memberikan penjabarannya tentang pendidikan. Kemudian Mbak Laura dan Mas Kenneth, saya itu bangga sekali Bu wah, ya. dengan apa Semangat PPI mereka Hong Bu Kong. ya. Tidak hanya semangat Bu, mereka cara kerjanya cepat, Oh ya? cekatan. Wow. Iya Bu, saya tuh bangga banget. Saya tuh pertama kali ngelihat cara kerja mereka cekatan, pinter. Saya tuh bangga. Berarti kita itu perlu optimis bahwa Benar-benar Indonesia pinter suatu mereka, Bu, saat ya. itu benar-benar dipegang di tangan yang benar. Wah, Gitu loh Bu. tepuk tangan untuk Indonesia. Khususnya Terima kasih PPI. Mbak Laura, Mas Kenneth dan semuanya yang telah memberikan contoh yang baik untuk semua warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Ya. Nah, kemudian sekarang kita Nah, boleh ada promo apa nih Bu? kembali Bu. Nah, Nah, oke. Apa? Apa Kita nih, Bu? akan kembali untuk promosi yang sudah pernah kita kasih, yaitu bahwa TNG itu memberikan untuk selamat datang kepada semua pengguna TNG, yaitu apa yang masih ada Bu ya? masih ada Nah, TNG Bu Ayu ya. dapat nggak Bu? Oh, Bu Ayu Ayu nanti bos saya akan dapat nggak Bu? Ibu, ini saya sering banyak janji mengadakan Nah, acara. ini terlalu banyak PR nih Ibu, Bu. ini saya tuh terlalu banyak PHP. Maaf ya Bu, ini bukan berarti PHP ya Bu. Nanti tahan. Akhir ya Bu, belum lagi Ibu konsul yang kemarin, Bapak konsul Bu. Berarti saya perlu nganter paket truk ini Bu. Iya iya. Ini cangkirnya bagus loh Bu Ayu. Iya. Bisa nempel di meja. Jadi Ibu sebelum belajar, Nah. bukan belajar sambil Ini- mengerjakan tugas nggak akan tumpah Bu ya. Betul, ini Mas Kenneth kemarin kan nanyain, ini boleh nggak ya? Mas Kenneth boleh bisa ambil. Ambil ya Bu ya. Tapi harus dengan mengaktifkan. Sudah aktif semua Bu Oh, mereka. luar Ya, biasa. yang dari PPI Hong Kong kan sudah aktif semua. Nah Mas Kenneth makanya ini lumayan ya bagus. Dalamnya stainless steel Ibu Ayu, bagus sekali. Jadi ya bagus ya Bu, karena kalau kaca gampang pecah, kalau plastik kan kurang sehat ya Bu ya, bahan Ya plastik. betul. Tapi Ya. stainless itu baik sekali, tutupnya juga rapat. Sehingga saya juga menggunakan di rumah, anak saya juga menggunakan, nggak gampang jatuh Bu. Oh Waktu Bu, iya. hebat juga, saya Iya. suka memperhatiin, wah kok hebat nih bisa mendesain nih orang yang ciptain gitu loh. Ya, jadi untuk hadiah selamat datang kepada untuk TNG yaitu kita memberikan MOOC, kemudian TNG Mastercard gratis, kemudian kita memberikan $50 yang akan di P2P langsung ke TNG Point. Wow. Kemudian kita juga kasih medical check up gratis Wow. kepada semua
pengguna TNG. Nasabah ya? Ya, Nasabah. kemudian kita juga memberikan asuransi jiwa gratis 300 senilai juta, Bu, ya? 300 juta rupiah Wow, kepada semua luar pengguna biasa. TNG yang mempunyai TNG Mastercard. TNG ya. Mastercard. Nah, sekarang saya akan sharing sedikit mengenai TNG. Sebenarnya apa itu TNG? Mungkin masih ada yang masih bertanya mengenai TNG. TNG yaitu aplikasi yang mempunyai fungsi seperti bank yang 24 jam layanan, mudah digunakan, nyaman di mana saja, dapat digunakan kapan saja dan terpercaya karena TNG adalah satu-satunya aplikasi Hong Kong pengiriman uang yang terdaftar di OJK OJK, atau Bu, ya? HKMA. Oh, oke. Dan OJK selain- itu apa, Bu? OJK itu Otoritas Keuangan Hong Kong atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah HKMA, yaitu Hong Kong Otoritas Anti Money Laundering. Anti money Ya. laundering. Oke. Nah, kemudian TNG juga memberikan TNG Mastercard gratis yang diberikan kepada semua pekerja migran yang ada di Hong Kong secara gratis. Ini kartu debit. Masa Sedang- untuk migran saja, Bu, pekerja migran. Semua, Bu. Saya maksudnya juga semua- mendapatkan, Bu. Maksudnya semua Customer, Ibu. semua Nasabah. warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong, semua kalangan Orang kan siapa Bu, dia kan saja. masuk diaspora, elemen mahasiswa, Iya. ibu rumah tangga, Iya, ibu betul. pejabat konsul ya, Bu. Ya, betul. Dan gunanya itu bisa digunakan untuk subscribe atau bisa digunakan untuk belanja di toko-toko ataupun bisa untuk booking secara online, misalnya hotel atau juga bisa, pesawat Bu, ya? terbang. Ya, jadi fungsinya seperti kredit card, cuma ini adalah debit card, ya Bu ya. Nah, cara mengaktifkannya itu harus menjadi anggota SVIP Plus dengan cara upload Hong Kong ID dan pasportnya. Oh, oke. Kemudian, Mengapa harus paspor, Bu? Ibu, kenapa harus paspor? Itu karena untuk SBI sudah menjadi aturan dari HKMA. Oh, Kalau oke. untuk mendapatkan Mastercard, karena Mastercard itu kan hanya satu ya, Ya. hanya satu pemegangnya yaitu Mastercard. Hmm. Tapi TNG itu juga adalah salah satu punya hak untuk mengeluarkan Mastercard kepada Oke. perusahaan lain. Jadi Hmm. mempunyai otoritas juga, Harus gitu Bu. ya, Bu, ya. Maksudnya itu yang bisa mengeluarkan Mastercard kan cuma Mastercard saja. Mm-mm. Tetapi TNG juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Mastercard ke perusahaan lain. Oh. Misalnya ada perusahaan lain yang ingin mengeluarkan Mastercard, Mm-mm. gitu Bu. Selain Syaratnya harus syaratnya ya harus bekerja sama paspor dengan. tadi ya. Nah, itu kalau untuk Guna. customer langsung, Customer, itu Bu. oke. Ya. Kemudian kenapa harus memakai paspor? Itu karena Mastercard itu kan internasional ya Bu ya. Jadi itu misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan itu bisa dilacak. Ini penggunanya itu asalnya dari negara mana? Seperti money laundering tadi. Iya, Bu, ya, gitu mencegah. Bu. Oh, betul, Benar. betul. Iya. Nah, kemudian untuk hadiah selamat datang untuk pengguna baru yang ke TNG, yaitu yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu TNG Mastercard gratis, yang mana setiap menggunakan pembelanjaan menggunakan TNG Mastercard akan mendapatkan 2% pengembalian kepada setiap jumlah pembelanjaannya, ya. dan bisa digunakan untuk biaya pengiriman uang ke Indonesia. Bisa dijadikan bahwa itu bisa gratis pengirimannya. Kemudian dapat $50 TNG point yang akan ditransfer langsung ke TNG poinnya yang bisa digunakan untuk biaya pengiriman uang ke Indonesia juga. Kemudian TNG Mo yang tadi saya sebutkan seharga 299 Hong Kong Iya. dollar. Keren. Ya. Nah, Kemudian banyak yang bertanya, Bu, ingin mempunyai ini masih ada stok nggak, Bu? Untuk teman-teman masih tanya saya. Bu, serius loh, Bu. Seperti Lizzie, Ibu, kejar-kejar Pak Bernard tanya ini masih ada nggak, Bu? Nah, jawab, Bu. Ayo, monggo. ini masih ada, tapi nggak begitu banyak ya Bu stoknya. Siapa Tapi cepat kita- dia dapat, Bu ya. kita masih ada kayaknya beberapa tapi nggak begitu banyak. Cuma kita lagi order, Oke. ya kita tunggu dulu. Ya Bu ya, Oke, belum oke. belum datang. Kemudian yang keempat, kita memberikan paket jaminan asuransi gratis kepada semua pengguna. Nah, seperti apa nih, Bu? Jelaskan, Bu. Oke, untuk paket asuransi gratis ini misalnya ini hanya terjadi di Hong Kong ya Bu. Kejadiannya Oh. tidak boleh terjadi di luar Indonesia, di luar Hong Kong. Harus di Hong Kong, ya. Misalnya terjadi kematian. Wah. Ya. Kemudian misalnya Jangan sampai. ada aksiden. Mudah-mudahan aja tidak, Ya. ya Bu ya. Nah, kemudian misalnya terjadi
Kecelakaan. kecelakaan fatal. Oh. Kemudian yang mengakibatkan tidak bisa bekerja atau lumpuh seumur hidup. Nah, itu nanti akan dikasih paket jaminan asuransi dari Wah. TNC 300 juta. Oke. Ya. Kemudian Luar yang biasa. kelima yaitu dikasih medical check up gratis kepada semua pengguna TNC. Nah, ini toko-toko bila belanja menggunakan TNC Mastercard itu apabila ada logo Mastercard atau ada mesin seperti ini approve, itu berarti bisa Mesin digunakan. Prof Mastercard Ya. logo Itu dua, biasanya Bu, ya. ada toko roti atau mana bisa, Bu. Ya, hampir banyak Bu sekarang Bu toko-toko ya Bu ya. Mungkin Ya. di Indonesia juga bisa dipakai di Indonesia nggak Bu? Bisa. Ini Wah, TNC bisa bagus ya. tidak hanya bisa digunakan di Hong Kong, tapi bisa digunakan di seluruh dunia di mana saja. Wah, Ya. bagus banget. Nah, kemudian kelebihan dari TNC Mastercard untuk penarikan uang global belum bisa direalisasikan saat ini, masih dalam proses ya Bu ya. Oke, Kemudian bisa keren. digunakan untuk belanja online, pembayaran global dan contactless, dan juga akan mendapatkan 2% rabat setiap pembelanjaan. Setiap pembelanjaan. Kemudian TNC Mastercard itu ada dua, yaitu secara virtual atau cadangan yang secara itu aktual atau fisikal. Jadi untuk TNC Mastercard yang itu ada untuk 90 hari pertama kan gratis Bu. Setelah 90 hari pertama itu akan ada biaya perlindungan pengeluaran 7,9. Cuma bisa dimatikan. Itu biayanya, karena biayanya itu sebenarnya bukan untuk TNC Mastercard, adalah untuk fungsi NFC, yang mana itu fungsi yang untuk menghubungkan antara Google Pay dan Apple Pay. Oke. Nah, cara mematikan untuk perlindungan pengeluaran, jika teman-teman belum tahu, itu masuk ke TNC Mastercard, kemudian di perlindungan pengeluaran, klik berikutnya, kemudian klik langganan saya, kemudian matikan yang on off itu, Ya. kemudian masukkan PIN-nya, kemudian sudah mati. Jadi tidak perlu bayar, kartu masih bisa difungsikan. Wah. Nah, apabila masih ada pertanyaan, teman-teman semua bisa datang ke kantor kami langsung di Olympia Plaza, lantai 20, Fortresil MTR Exit B. Jadi bukan di Northpoint MTR ya Bu, walaupun Nah, alamatnya Northpoint, tapi di mana Bu? Di Fortresil. Exit iya. berapa Bu? B. Exit B. Oke, ya di Ya. Exit B. Oke. Oke, sekarang saya kembalikan ke Ibu Ani. Sudah, Bu? Sudah selesai. Wah, Sampai di terima sini. kasih Bu Christine, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Sebentar Bu. Christine. Oh, masih ada Tadi Bu? masih ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Stop. Oke. Nah, saya mau lihat dulu. Tadi kayaknya ada pertanyaan ya Bu ya. Ya, ada Bu di Facebook Bu. Ya. Mau tanya dari Mina Armina. Ya. Pertanyaannya apa itu Pak? Mau tanya Bu, kalau udah SPIP mau update harus bawa paspor nggak ya? Oh, Ibu Mina siapa? Armina. Ibu Mina Armina. Ya. Kalau ingin upgrade ke SVIP Plus, kalau sudah SVIP bawa Hongkong ID-nya aja sama nomor telepon yang terdaftar di TNC Bu. Jadi tidak perlu bawa paspor. Oke. Ya. Jelas ya. Mungkin Mina ada Armina, pertanyaan semoga lagi, Pak. mendengar. Ya ada, ini dari Ya. Devi Putri Lintang. Ya, Pertanyaannya begini Bu, TNG di Indonesia bisa bisa dipakai nggak sih? Ibu, Nah, kalau TNG di Indonesia masih bisa dipakai. Asal masih ingat password dan PIN-nya, nomor telepon tetap menggunakan nomor telepon Hong Kong, harus ada wifi-nya. Yang penting itu ada koneksi internetnya. koneksi internet ya. Jadi, benar, oke. Ya, jadi kalau ingin tadi Mbak Armina tadi yang ingin mengaktifkan bisa datang langsung ke kantor atau ke booth TNG yang lainnya. Ya. Ya, Ada di jika mana masih- saja Bu-nya Bu? Ya, Boleh untuk jelaskan saat sekali lagi ini, Bu? untuk saat ini kita masih ada di Sentral, Junwan, dan Causeway Bay. Causeway Bay. Dan atau datang ke kantor. Datang ke kantor ke kita- sini Bu ya? Ya, kita berharap sih kita akan ada booth-booth lain di seluruh Hong Kong. Wah, ya. keren. Dan kemudian kedepannya kita juga akan ada TNG di Indonesia dan dengan nama TNG juga. Ya, Bu ya. Nah, berhubungan dengan Ya, KJRI ini nanti nih. harusnya begitu Bu. Kerjasama Bu tadi diaspora kan Bu Ayu ya. Ini jawabannya Bu. Nah, saya terima kasih sekali Ya, sekarang, Bu. informasinya kepada Ibu Ayu tadi, bahwa Ibu Ayu tadi akan perusahaan Indonesia yang ada di Hong Kong mudah-mudahan bisa membuka peluang ke Indonesia. Mudah-mudahan kita
sedikit banyak bisa membantu teknologi untuk memajukan Indonesia juga, Pak. Wah. Nah, Jadi Bu pertanyaan Christine tidak selanjutnya lupa nih, Bu. Indonesia ya Bu, tetap cinta Indonesia Bu ya. Oh, tetap cinta Iya. Indonesia, Bu. Wow. Ya suara Bu, keren Bu. Terima kasih. Nah, next ada pertanyaan lagi Bu di chatting Zoom. Pertanyaannya begini dari Wiwin. Terus kalau mau medical check up, siapa yang harus dihubungi ya Bu Christine? Ibu, kalau untuk medical check up silakan datang langsung ke kantor ya Bu ya. Di Oh, lantai langsung, 20 di Olympia Plaza. Ya nanti Ibu bisa menanyakan pelayanan pelanggan kami. Customer service ya. Ya, terus nanti layanan pelanggan kami akan membantu di mana dan bagaimana cara medical check up. Setiap hari Bu atau hanya hari Minggu saja? Setiap hari sampai dengan hari Minggu, Bu. Dari jam sampai jam? Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 9.30 sampai dengan jam 5.30. Wah, Wow. keren, sudah jelas ya. Pertanyaan dong. Pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Kenapa motonya TNG make your life easier, make my life easier? Kenapa sih Bu? Oke, karena gini, kenapa TNG memilih moto Make Your Life Easier? Oke, kalau misalnya tengah malam Anda kirim uang ke Indonesia, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, Anda tidak. Padahal di mana-mana toko-toko tutup, Anda hanya tinggal turun ke 7-Eleven, Ya. isi ulang di TNG, Anda tinggal kirim ke Indonesia. Sambil tidur Bu ya, Nah, sambil Bu tidur. ya. Ya, Sambil betul. makan ya Bu di rumah Iya. Bu ya. Ya, betul. Nah, kemudian apabila teman Anda di Hong Kong tiba-tiba butuh uang yang misalnya, oh ya Mbak, ini saya butuh uang misalnya 500 atau 1.000, Anda bisa langsung P2P Bu lewat P2P, TNG Bu, ya. Dari temennya, misalnya saya mau transfer ke Ibu, jadi bisa langsung kirim uang Bu. Nah ini Nah. oke, lanjut Bu. Ada pertanyaan sebenarnya Jadi- kemarin soal P2P Bu. Ya, jadi itu tidak sangat mudah sekali. Kemudian cashless, misalnya ibu mau belanja kemana-mana, tinggal pakai masyarakat, tidak perlu bawa cash. Nah, itu sebabnya kenapa kita membuat make life easier. Jadi Wah. tidak perlu pergi kemana-mana, semuanya hanya dengan menggunakan satu aplikasi yaitu TNG Wallet. Gitu, Bu. Nah ini ada pertanyaan kemarin kepada Ya. saya Bu. Bagaimana caranya mengecek uang masuk dari 7-Eleven? Ya, misalnya dari 7-Eleven dia masuk ke TNG, lalu bagaimana kita melihat Bu? Benar bahwasanya ini uang masuk dari 7-Eleven atau dari orang person kan ketahuan Bu. Oh, Bagaimana gitu. cara mendeteksinya? Untuk Apakah cara- nasabah bisa melihat? Misalnya saya memasukkan uang dari 7-Eleven, itu di TNG aplikasi ada riwayat transaksi, Bu ya. Oh. Itu nanti akan bisa dilihat. Misalnya uangnya dari LPS atau dari 7-Eleven atau dari Circle K. Itu nanti akan terlihat di situ semua, Bu. Misalnya pengiriman uang global atau P2P, itu semuanya nanti akan dijabarkan di situ, Bu. Maksudnya dia menerima uang gitu loh Bu. Dia Iya. menerima uang, Oke. lalu dia akan mengecek apakah ini dari orang tertentu atau dari Seven. Membedakan itu bisa kita lihat nggak itu? Itu pertanyaannya maksudnya. Oke, untuk bisa membedakan dari yang dimaksud Ibu itu yang penerimanya dari siapa? Penerima saya terima uang kok saldo saya menambah 10 juta Hong Kong dolar dari 7-Eleven atau dari orang misalnya Bu. Oke, Ibu, kalau untuk misalnya kita menerima dari 7-Eleven, itu kita tidak bisa mengetahui dari mana. Cuma kalau ingin mengetahui itu uang dari mana, penerimanya harus telepon ke layanan pelanggan kami atau customer service kami untuk menanyakan ini uangnya dari mana. Oh, bisa Itu, ditanyakan. iya, bisa Berarti ditanyakan. pelanggan sendiri tidak bisa mendeteksi melihat dari mana sumbernya begitu. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tidak Oke. bisa, Bu. Karena iya. dari 7-Eleven itu kan tidak ada nama. Dari 7-Eleven kan cuma hanya terlihat transaksi referensinya aja. Karena berbentuk cash. Gitu, Bu. Oke. Kalau berbentuk cash kan kita hanya bisa melihat dari 7-Eleven mana, jamnya jam berapa, kasirnya siapa. Nah, kita bisa mendeteksinya dari situ. Kasir ya, Iya, bukan iya. orang yang mentransfer. Bukan orang Oke, yang oke. karena berbentuk cash, Bu. Jadi Oke. kita tidak tahu siapa. Nah, kalau P2P itu akan jelas. Ini uangnya asalnya dari mana. kelihatan ya Bu? Karena dari P2P itu nanti akan tetap terlihat 4 angka di belakang nama penerimanya. Seperti saat kirim ke Ibu 7073 itu adalah nomor terakhir saya. Nomor Nah, Ibu, telepon, oh ya. ya, ini berarti dari Ibu Kristina. Nah, Ibu sudah tahu. Tapi kalau cash kan tidak bisa dilacak, Bu. Bisanya dilacak adalah lokasi, tempat
transfer mana Bu Iya, ya? betul. Sama oke. seperti kalau kita transfer di bank. Kalau kita transfer cash, kan kita tidak bisa mendeteksi asalnya dari mana, Bu. Kita bisa mendeteksinya, oh iya transfernya dari bank mana. Cashnya sekian, ATM-nya di area sini, kemudian jamnya sekian. Nah, kita bisa mendeteksinya begitu, Bu. Oke, Ya. itu dari Rina ya. Semoga Rina bisa menerima jawaban ini ya. Puas dengan jawaban dari Bu Ya, Christine. kalau memang Ya, itu, masih Bu. ada yang perlu diverifikasi asalnya uang dari mana, itu bisa langsung telepon ke customer service kita di 39516268, kemudian tekan 310 untuk khusus layanan bahasa Indonesia. Oke, luar Ini biasa sekali Ibu. Christine, Ibu Ani, sepertinya TNG ini sarana financial future ya, masa depan ya Bu ya. Namanya Cashless society ya Bu ya. Pak, TNG sendiri namanya The Next Generation. Wow. Jadi kita sediakan untuk adalah generasi-generasi Luar ke depan biasa. yang ke depan. 2045 tadi Bu, Indonesia emas Bu. Optimis banget Bu. Kepanjangan Bu, Optimis sudah banget, Bu. sekarang. Oke. Kalau saya membicarakan 2045 saya tidak yakin. Mudah-mudahan saya masih di sana. Kan generasi Bu, anak kita Bu, ponakan kita, ya kan, regeneration. Mudah-mudahan Ya, saja, Bu. oke, Amin. ya. Oke, saya Baiklah, kembalikan ada lagi, Bu? kepada Ibu Ani. Ya, Saya oke. kira cukup sekian dari Ya. saya. Terima kasih. Oke, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar diaspora, masih bisa bertanya di laman di Facebook kita ya. Silakan atau hubungi Pak Ben atau saya atau dengan Bu Christine bisa juga ya, sehingga kita bisa sampaikan kepada Laura ketua PPI atau kepada Kenneth wakil atau juga kepada Kak Jerry yaitu Ibu Ayu Septaningsih ya yang kita sampaikan. Dan juga seputar TNG kita akan sampaikan kepada Ibu Christine. Nah, waktu jua pula ya akan memisahkan kita ya. Sungguhnya kita ingin terus berbicara, berbincang-bincang ya Ibu Ayu ya. Ibu luar biasa sekali Ibu masih bersama dengan kita. Saya salut Bu. Terima kasih Bu. Ya, dan teman-teman semua yang masih bersama dengan kita luar biasa ya. Untuk semuanya. Nah, bagi yang belum mengambil MOOC segera hari Minggu ya. Kalau tidak ada lagi, jangan salahkan Bu Christine, tunggu nanti order yang berikutnya. Nah, bulan minggu depan kita masih ada terus webinar di tempat ini. Jangan pernah kehilangan info-info terbaru dari TNG dan juga Perempuan Indonesia Maju dan tentunya Galang Kemajuan Hong Kong Pak Bernard. Terima kasih, waktu jua pula yang akan memisahkan kita. Terima kasih banyak untuk semuanya dan salam sehat. Indonesia Maju, diaspora hebat, Indonesia Maju. Yeay. Terima kasih Bu Ayu dan Indonesia bye-bye. Maju. Bye-bye. Bye-bye. Ali, tos Ali. Bye-bye Bu Ayu. Thank you. Terima kasih, Thank you. TNG. Diaspora Yes, Indonesia yes, Maju. yes, yes. Maju. TNG. Yeay.